Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi?
Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup atau biasa disebut rapture ini akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami percaya itu adalah suatu anugerah yang daripadamu Tuhan. Kami mau mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bertahtalah atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada hari ini ibadah kami bukan ibadah yang biasa saja, tapi kami percaya ketika Engkau hadir, di situ ada kemerdekaan. Setiap yang sakit disembuhkan, setiap yang berbeban berat akan dilepaskan, dan setiap yang mengalami masalah akan mendapat jalan keluar. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, campur rindu
setiap puji-pujian kami. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, katakan hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Boleh sama-sama angkat tangannya. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku sanggup kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku kaki manis. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan.
datang para jemaat. Sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan pertama. Mari kita angkat persembahan dan kita siapkan persembahan kita. Dan mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami pada hari ini. Hari ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kami sadar bukan besar kecilnya yang menjadi ukuran di mata-Mu, namun ketulusan hati kami untuk memberi. Kiranya Engkau berkenan Tuhan atas apa yang sudah kami beri hari ini. Berkati juga kami atas yang kami berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini.
Pujilah Tuhan Yesus, tinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, dan terima kasih. dari dalam Dari dalam lubuk hatiku, sujud dan berterima sekali lagi dengan sungguh-sungguh dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Oh haleluya. dari dalam lubuk Hatiku ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu menjagai kami, Engkau Allah yang selalu sayang kami Tuhan, Engkau Allah yang selalu memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan hari ini kami ada di sini bukan karena suatu kebetulan, tapi karena Engkau mau berbicara kami hati dengan hati, mata dengan mata, telinga demi telinga, kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berkati kami, berikanlah kami Tuhan hati dan telinga seorang murid, dan urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus, supaya hamba yang katakan itu adalah murni 100% itu dari isi hati-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan yang hadir. Terima kasih untuk imam musik, terima kasih untuk WL, terima kasih untuk singer, terima kasih untuk semua yang ambil bagian pada hari ini Tuhan Yesus. Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan, dan jadikan mereka jadi alat kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati multimedia, berkati soundman, semua Tuhan, semua yang hadir, semua yang melayani tempat ini Tuhan Yesus, berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus Raja segala raja kita berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk tempat dia Tuhan. Terima kasih WL, singer, imam musik. Dahsyat banget hari ini. Puji nama Tuhan. Sekali lagi seperti biasa, karena ini ditampilkan secara online, saya akan selalu mengenalkan diri saya Andi. Saya sudah melayani di GB Home ini sudah lebih dari 10 tahun. Dan terima kasih untuk kesempatan hari ini pada Pak Im, Bu Helen, Pak Wisnu, Bu Susi, saya telah diizinkan untuk berbicara pada hari ini. Nah, karena saya sayang sama keyboard, saya keyboard di sini aja. Nah, hari ini saya dikasih tema oleh Pak Gembala kita. Tadi katanya sifat-sifat Kristus, apa sifat-sifat orangnya apa tuh saya nggak tahu. Intinya ada salah satunya, ada salah satu petani dan segala macamnya. Dan saya dikasih temanya itu, saya mau dibawakan yang namanya olahragawan. Yuk klik PPT-nya silakan. Oke, olahragawan. Sama-sama bilang olahragawan. Sama-sama bilang dengan saya atlet. Atlet. Saya sempat bingung, kenapa kok Pak Im kok suruh saya tentang yang olahragawan? Kenapa nggak suruh orang yang badannya bagusnya kayak misalnya Ko Royton tinggi, terus misalnya si Ko Kevin kan tinggi. Nah, kenapa saya yang seperti ini disuruh khotbah tentang atlet? Ya atlet biasanya gimana? Gimana kalau pemain bola, Yos? Tinggi kan? Tinggi, badan bagus, berotot. Ini kayak olahragawan satu ini kayak gak lain ya. Nah makanya saya tanya sama Tuhan, kenapa saya harus jadi khotbah tentang olahragawan hari ini? Tapi saya tarik ke belakang lagi, ini bukan tentang olahragawan. Khotbah hari ini bukan tentang olahragawan. Dan juga bukan tentang atlet aja. Tapi khotbah hari ini bukan atlet, bukan atlet sembarang atlet. Yaitu klik berikutnya. Sama-sama katakan atlet Kristus. Lebih semangat lagi bilang atlet Kristus. Bilang kiri kanan toel, kamu atlet Kristus bukan. Enggak. Sekali lagi. Bilang kiri kanan, kamu atlet Kristus bukan. Kalau duduk yang sebelah yang nggak ada temannya bilang saya atlet Kristus bukan gitu. Puji nama Tuhan. Atlet itu biasanya apa sih? Seorang yang fokus sama satu bidang olahraga yang harus 100% dia kuasai, betul? Betul, ada atlet apa aja? Atlet Smackdown itu bukan atlet ya.
Smackdown itu bukan atlet. Tolong, saya dulu mungkin zamannya tahun anak 90-an ya. Anak 90-an saya, Roy, Yosua, Ko Kevin semua. Kalau tahu Smackdown kayaknya dikit-dikit tuh kalau mas zaman kelas 6 SD tuh kalau bel bunyi kita main Smackdownan ya. Itu padahal bukan, itu artis itu bukan atlet. Tolong, tapi ada atlet namanya atlet badminton, atlet sepak bola, atlet basket dan lain-lainnya. Tapi hari ini kita secara khusus kita mau kupas namanya atlet Kristus. Sekali lagi bilang atlet Kristus. Oke, saya mulai breakdown. Dan hari ini saya janji kepada saudara saya akan menghargai waktu saudara. Dan supaya enggak berlebihan dan supaya enggak ngantuk, saya bikin sekemas-kemasnya dengan sangat singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas. Amin. Saya cari tahu dong, atlet itu apa sih? Apa yang harus diperlukan oleh seorang atlet untuk menjadi atlet yang baik? Saya cari tahu, nggak apa-apa Bu Helen, biar mungkin lagi diskusi. Jangan-jangan saya atlet badminton nih. Tunggu, jangan next dulu sayang. Baik lagi. Saya cari tahu apa itu atlet. Atlet itu perlu apa sih supaya sampai kalau pemain bola itu tuh ngeri banget Bapak Ibu. Nih kalau Bapak Ibu kalau mau cari tahu nih pemain bola itu, kalau misalnya dia udah di titik teratas, ada namanya biaya transfer ya. Kalau misalnya nih, saya nih main di MU, Andi Ronaldo. Ulang ya. Belum semua ya. Ya nggak ngerti. Sweet gitu kan. Andi Ronaldo misalnya nih, misalnya saya main dengan sangat bagus, dengan sangat baik, dengan sangat dahsyat, akhirnya masuk di nama pemain terbaik dunia. Nembak sejauh 5 cm. Nggak masuk. Nah, intinya ceritanya bagus ya. Ini bagus. Dan ada namanya kalau sampai pemain itu besar, dia membutuhkan biaya transfer yang besar. Saya dari klubnya Pak Wisnu ceritanya. Tiba-tiba Pak Budi bilang, Pak Wisnu, saya mau Andi Ronaldo main di klub saya. Wah, kata Pak Wisnu, ini saatnya apa? Cari cuan. Kalau kata Pak Wisnu, kalau you mau Andi main di klub you, biayanya sekian miliar dolar. Ini bener Bapak Ibu, bener. Coba ibu-ibu yang besok yang biasa saya masak, coba belajar main bola. Siapa tahu bisa main bola. Nah, intinya gitu. Seorang atlet harus melakukan banyak hal untuk mencapai titik terbaik dia. Basket, binaragawan, apalagi bola tadi saya bilang, apapun itu, nggak hanya atlet, pemain musik yang saudara lihat tadi itu ya imam musik kita, nggak tiba-tiba Koroy lahir bawa keyboard dong, Bu, kayaknya anaknya agak gede-gede nih Bu, ada apa nih pas keluar bawa keyboard, enggak dong. Brother kita Kevin Winner, itu jago nggak main drum, jago. Pas dia keluar, Bu, kayaknya ada kakinya ada 3, ada 4 Ibu. Pas ditarik, stick drum. Enggak begitu. Pemain basket sama, Bu, kayak anaknya palanya 2 nih. Pas dicek ditarik, bola basket Bu sampingnya. Enggak begitu. Semua atlet dilahirkan dengan cara yang sama. Saya ulangin lagi ya. Semua atlet profesional dilahirkan dengan cara yang sama. Belum semua dan belum percaya. Orang yang pasti percaya lahir dengan bola basket ya. Semua atlet profesional dilahirkan dengan cara yang sama dengan kita. Betul? Ini bukan bicara amin lagi, tapi iya. Kalau nggak sesar ya lewat itu. Selesai. Nggak ada yang lahirnya lewat mulut. Anaknya lahir. Aduh gatel nih kuping saya, tiba-tiba keluar anak. Nggak mungkin. Nangis anak nggak mungkin. Pasti 2 itu. Nah saya cari tahu dong. Kok ada ya, tapi kok ada atlet yang hebat, atlet biasa aja, atlet yang nggak terkenal, bener? Saya sering dengar podcast, ada salah satu, sekarang saya nggak mau sebut namanya, salah satu atlet, dia sekarang jadi stand up comedian, dan dia bilang, saya itu adalah atlet yang kerjanya itu tinggal nunggu giliran. Nunggu giliran apa? Nunggu giliran pemain intinya bukan kebuang, tapi mati. Artinya apa? Ini atlet diterima nggak sebagai tim nasional? Diterima. Tapi hanya apa? Cadangan.
Doa dia cuma satu kalau dia mau main, tau gak doanya apa? Misal saya nih, pemain inti tim nasional Indonesia, misalnya contoh, saya main Andi Pamungkas, apa? Tendang gol. Doa si main cadangan itu cuma satu, biar si biar si Andi Pamungkas itu cedera. Kalau bisa patah supaya 6 season nggak main, juga main terus. Itu doanya. Berarti tergolong kan pemain itu kan, atlet itu kan. Jago, sedang, ya cadangan begitu. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang ngerti bilang oke. Pasti ngerti. Saya tahu bagaimana cara untuk jadi atlet yang baik dan benar dan apa itu loh. Saya cari, saya search di Google, saya baca buku, saya minjem buku di Gramet, saya baca di Gramet, saya baca di mana-mana, saya baca. Cuma ada 2 poin yang terus mengulang. Ada yang bilang ada 10 jurus supaya jadi atlet paling baik. 5 hal yang harus ditetapkan sebagai atlet yang baik dan berbagai dan sebagainya. Tapi 2 poin ini yang selalu ngulang di dalam 6-7 jurnal yang saya baca. 2 ini yang paling mengulang. Pertama, konsisten. Thank you, multimedia ganteng nih. Langsung, padahal saya nggak bilang next, langsung muncul dia. Sama-sama bilang konsisten. Belum semua, saya bilang konsisten. Yang nggak ngerti saya jelasin. Arti dari bahasa Indonesia konsisten itu artinya tetap, tidak berubah, taat asas, dan selaras atau sesuai. Konsisten bahasa gampangnya tau nggak apa? Stabil, nggak ababil, nggak berubah-berubah, konsisten. Konsisten. Saya pernah waktu zaman pandemi, saya bilang sama istri saya mau fokus deh satu hal. Saya mau fokus belajar main piano, main keyboard. Saya belajar dong, saya coba. Capek Pak, capek Bapak Ibu. Konsisten untuk belajar main piano itu mesti latihan. Ada fingering, ada macem-macem. Coba nih orang yang masih ada di sini, coba tanya, buat sampai ke sana gimana? Drummer kita bisa main kayak gitu, gimana caranya? Itu mainlah, ada latihan yang mereka latihkan. Basis, tangannya bengkak-bengkak, bukan bengkak ya, kapalan-kapalan. Semuanya bukan hanya bicara atlet, bukan hanya bicara tentang olahragawan. Apapun yang kita lakukan harus ada namanya hal yang berulang-ulang kita terus lakuin. Yang ngerti sama sih katakan amin. Saya punya kalimat, latihan yang sama secara terus-menerus mungkin membosankan dan akan tiba saatnya muncul namanya burnout. Sama-sama bilang burnout. Tahu burnout? Bosen. Burnout itu sebenarnya lebih dari bosen. Itu ada pengalihan isu kalau kita ternyata udah males. Dan saya memang males belajar keyboard akhirnya. Saya stop. Dan gak bisa akhirnya sampai sekarang. Gimana gitu-gitu aja. Disinilah seorang atlet diuji kemampuannya untuk bisa selalu konsisten dengan latihannya tanpa terpengaruh dengan yang namanya apa? Suasana hati ataupun mood. Bilang sama-sama mood. Tahu mood? Tahu mood? Tahu mood? Mood bukan begitu kok Dani. Kok dia bilang, bukan. Bukan. Itu mood namanya. Kalau emut yang gitu enak biasanya, kalau nggak cunyuk ya ayam. Ini emut yang beda. Dalam kehidupan sehari-hari ini, untuk ibu-ibu setiap hari bangun pagi, saya ada yang bangunnya di bawah jam 5 nggak? Ada? Wow, ngeri banget. Ada yang bangun jam 6, ada juga pasti makin banyak. Setiap bangun pagi, mikirin masak buat suami, masak buat istri, masak buat anak, masak buat seharian, semuanya dia masak, diberesin rumah, itu ibu-ibu. Yang kerja kantor, wow, apalagi baru 2 minggu yang lalu, bangun pagi, siap-siap, kerja kantor, semalam habis hujan, dahsyat, dan rumahnya di Cengkareng. Bukan banjir Pak,
Macet. Itu saya ngebayangin tuh kalau semua orang itu berubah jadi zombie gimana. Ini dahsyat banget. Ini banyak orang kerja setiap hari mesti mengalami seperti itu. Yang bisnis, muter otak. Ini gimana cara supaya uang gue bisa muter ya. Lagi mikir muter, tiba-tiba SDM bermasalah. Tiba-tiba kok lagi kirim barang hilang. Bener ya? Lagi kirim tuh tiba-tiba sopir lagi jalan, pas pulang, Pak minta kasbon dong. Habis kasbon balik tiba-tiba besok gak datang lagi. Mungkin rapture ya, tapi rapture di dia. Ini bisnis, masih banyak lagi. Yang sekolah, yang uji, yang apapun itu. Yang bahkan saya bilang, tadi kan ibu rumah tangga, kerja kantor, berbisnis. Bahkan orang yang gak ngapa-ngapain aja, itu mengalami burnout gak? Capek, pusing, bosen. Nah disinilah diuji, bisa nggak kita konsisten terus-terusan sampai nanti itu poin kedua, sampai kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Nah hati-hati, yang kita inginkan belum tentu itu Tuhan inginkan. Itu nanti kita bahas berikutnya lagi. Terus gimana supaya berhasil jadi ibu rumah tangga yang konsisten? Terus gimana bisa berhasil jadi orang yang kerja kantor yang tetap semangat? Ketemu temen nyebelin semangat. Ketemu atasan yang NPD semangat. Tahu NPD? Narcissistic Personal Disorder. Ketemu apalagi teman kerja pekerjaan project yang bikin pusing kepala, tetap semangat. Gimana caranya? Yang bisnis gimana tetap menghadapi seperti itu tapi tetap supaya aku tetap semangat, bisa bisnisku maju. Cuman satu jawabannya, teman-temanku, saudaraku. Cuman satu jawabannya. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur. Sama-sama bilang saya, bersyukur. Coba klik berikutnya. Roma 12:11. Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Untuk hal ini menyala bangku, nggak bisa. Kalau nggak bisa kita terapkan yang namanya bersyukur. Sekali lagi sama-sama bilang bersyukur. Saudara pikir nggak, ketika saudara jadi ibu rumah tangga, capek nih masak nih, mending udah masak nggak dimakan lagi. Sisanya buat anjing dari makan di luar. Udah capek masak, udah kalau daging biasa di presto ya. Udah capek presto Bapak Ibu. Coba tepuk tangan yang tahu sistem presto. Tepuk tangan yang tahu sistem presto. Oh ada yang tahu dia kagak ya. Saya juga baru tahu sekitar 2 bulan lalu cara presto itu gimana ya, Pak ya. Presto itu Bapak Ibu satu ngabisin gas. Kedua, ngabisin waktu. Ketiga, mengancam nyawa. Tahu kenapa presto mengancam nyawa? Nih bapak saya belum datang nih dia nih. Itu hampir meleduk rumahnya gara-gara presto. Kan kalau presto kan ya kan? Sampai bunyi muter, matiin, turun baru nyala, buka kan? Bapak saya mau coba. Apakah saya sekuat limbat? Apakah saya sekuat debus? Pas buka, duar. Ini bener. Entar orang datang tuh, patah air orangnya. Akhirnya semua tangannya melepuh. Dan mama saya bilang, untung bukan mama yang buka. Dek, dia pakai saya dedekan. Dek, presto mama meledak, saya kaget dong. Hah? Gimana? Mama kenapa? Untung mama nggak buka. Lah. Saya pikir apakah lagi masak meledak tiba-tiba gitu kan. Yang buka apa? Oh. Mungkin laki-laki ya. Itulah kenapa laki-laki umurnya lebih pendek daripada perempuan. Ya seperti itu Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang, ibu-ibu di luar sana mau kayak saudara yang masak aja. Ngerti sampai sini? Yang kerja kantor. Berapa banyak
orang yang di luar sana sampai sekarang masih nganggur. Udah kesebar CV mana-mana tapi nggak dipanggil. Berapa banyak orang yang pengen punya bisnis tapi nggak ada jalannya. Yang ngerti sama ini katakan amin. Sama-sama bilang bersyukur. Lebih lagi bilang bersyukur. Nah, ini dia nih. Jika konsistensi kita sudah memulai mudar, tarik kembali ke pemikiran harus bersyukur gitu. Dan gak hanya itu, berapa banyak orang mau melayani, berapa banyak orang yang mau melayani Tuhan tapi udah gak bisa bergerak di rumah sakit. Yang mau melayani sama-sama katakan amin. Saudara harus melayani, mumpung masih apa? Mumpung masih apa? Benar, mumpung masih hidup. Orang yang gak bisa melayani cuma satu Bapak Ibu. Tekan lagi, orang yang gak bisa melayani cuma satu. Orang apa? Mati rohani itu lebih sakit daripada mati hidup. Yang kedua, kita mau bahas lagi nih. Yang kedua saya baca lagi, tadi konsisten. Yang kedua yang selalu ngulang, yang itu namanya klik. Tetap fokus. Fokus itu artinya sebagai pusat titik api. Selain itu fokus yang dimaknai sebagai pusat perhatian, pusat sasaran atau target yang telah ditetapkan. Kita balik lagi ke atlet ya. Atlet itu biasanya, ini bukan sekedar atlet yang aduh cari keringet main badminton, cari keringet main bola. Enggak, ini atlet yang benar-benar fokus di bidang olahraga tersebut. Atlet itu biasanya punya goal. Kalau misalnya saya pemain musik, dulu saya mau belajar main musik. Saya mau bilang dulu zamannya saya kelas 6 SD, saya punya cita-cita pengen jadi drum. Karena kenapa tau nggak? Main drum. Pemain drum mau jadi drum ya. Saya pengen jadi pemain drum karena saya punya goalnya siapa tau nggak? Saya pengen main drum terus lempar-lempar stick. Itu aja. Sekecil itu ya, ini saya bayangkan sekecil itu. Jadi ada orang semangat karena hal kecil bisa mencapai sesuatu. Tapi kalau atlet, mereka punya titik fokus mereka apa? Menang di Olimpiade, medali emas dan lain-lainnya. Kalau nggak ada itu, dia nggak akan bisa atlet yang baik. Berikutnya klik, kita baca firman Tuhan yang ini. Filipi 3 ayat 13-14. Kebaca nggak nih? Bacalah ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan dan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu mobil listrik, yaitu mobil rumah mewah, yaitu gaji besar, yaitu bisnisku besar. Itu hadiahnya. Bisa baca? Yaitu apa? Yaitu aku bisa hidup sehat. No. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Hadiahnya apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini fokus seringkali dimainkan sama si jahat begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Ketika kita dalam bekerja, kita udah mulai bingung apa yang mau kita goal. Kita hanya fokus sama yang dunia, capek. Saudaraku, semua yang hadir di sini, mungkin kalau si Paulus bilang ini, melupakan apa yang telah di belakangku, ini bukan sekedar kemenangan yang dia punya. Ini bukan sekedar kehebatan yang dia punya. Tapi melupakan apa yang telah di belakangku. When we talk about something behind, ketika kita bicara tentang belakang, itu biasanya apa sih? Masa lalu. Judulnya ya, masa lalu. Kalau lu dihapus jadi masalah.
bukan sekedar masa lalu, tapi masalah demi masalah, masa lalu demi masa lalu yang ada di belakang kita. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Dia pun gak mau menganggap itu. Dia buru-buru lepasin, dia nengok ke depan, dia melupakan apa yang terjadi di belakangku. Melupakan bukan berarti Paulus amnesia. Tapi dia tahu itu bukan lagi yang dia tangkap. Tapi itu yang dia lupakan dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di depan kita. Seringkali kita muter, si ini kok begini, si ini kok begitu. Kenapa kok kerjaan saya begini, kenapa kerjaan saya begitu. Tapi kalau kita fokus itu saja, fokus sama masalah aja, capek. Saya ini kan, ini sekedar sharing. Saya ini bekerja di rumah. Saya kebanyakan WFH, bukan WFH, saya memang kerja di rumah. Bukan saya ada WF office, saya nggak pernah. Saya bekerja di rumah, dan beberapa saya seringkali berurusan sama ART. Tahu ART ya? Dan singkat cerita, di rumah saya tiba-tiba malam saya bangun, saya suka banget, saya setiap jam 10 malam, setengah 11 malam ketika anak saya tidur, saya keluar, saya diem. Di luar saya lihatin aja langit itu. Dan ketika saya lihat langit, ketika udah mulai sunyi banget, tiba-tiba saya cium bau. Bau apa saudara? Bau bangke. Tahu bangkai? Bau banget. Bau banget. Saya tiba-tiba jadi canine saya. Jadi anjing pelacak saya. Ini bau dari mana? Saya ke rumah, kayak saya sampai ke perkarangan tetangga. Bukan bau dia. Ini beneran, ini bukan bercanda, beneran. Saya ke maju lagi, saya cium lagi. Ini bukan dua jalan. Bukan lagi. Tapi kok saya begini. Bau enggak. Ini bener ya, ini enggak saya buat-buat ini enggak bohongan. Akhirnya saya curiga. Apa jangan-jangan dari rumah saya? Saya langsung buka dong kap mobil. Jebret, saya takutnya pernah denger nggak ada mayat tikus atau mayat kucing di dalam kap mobil? Pernah denger itu nggak? Saya buka, cek, puji Tuhan nggak ada. Saya tutup lagi. Terus saya, apa jangan-jangan dari dalam mobil? Saya buka, oh bukan, tutup lagi. Saya masuk rumah lagi, oh rumah nggak ada bau. Saya keluar lagi, bau lagi. Wah ini fix di garasi saya. Saya cari dong, saya berusaha. Tiba-tiba tadi jadi canine, sekarang jadi tikus. Saya bawa lagi, saya cium-cium lagi, nggak ada. Tiba-tiba saya tuh mendekat satu tong apa? Tong sampah. Tuhan Yesus. Wangi dari sini nih. Wangi banget saudara. Wangi sampai saya bawa handphone, saya buka. Saya gak takutnya ada gerak-gerak ya. Duk. Nggak ada yang gerak saudara. Saya buka. Pas buka. Tuh baunya dahsyat. Kalau saudara nih kalau jalan-jalan ke mall, lewatin Aice, restoran all you can eat, itu wanginya enak kan ya. Enak nih. Kalau nggak lewatin tempat makan waffle gitu kan. Enak banget. Ini sama wanginya, tapi beda genrenya. Tadi genrenya bikin lapar. Ini genrenya bikin muntah. Bau banget. Pas saya itu bukan hanya bau, tapi dia memberikan visual yang menarik. Belatung. Saya bilang tong sampah, saya penuh belatung. Ini tuh baunya. Tutup dong, jebret. Besok lah saya infokan ke mbak saya, ART saya. Kalau sepertinya ada something wrong di tong sampah. Tiba-tiba ART WhatsApp istri saya. Non, aku nggak kuat. Ini bener, aku nggak kuat. Aku pas buka, aku menggigil, aku geli, aku mau muntah. Dan saya pikir biasa aja. Oh ya udah. Tahu nggak, dia nggak mau buka tong sampahnya. Dia tahu samping sampah baru itu sampingnya. Perasaan nih orang kerja bukan ya kita ya intinya dia dibayar lah. Dia kerja tempat saya tidak Romusa, bukan kerja Rodi ya. Kalau dia tidak bekerja akan saya
Enggak begitu. Dia ada paymentnya per bulannya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, kalau kayak begini caranya, masalah ini akan tetap ada. Masalah bau ini akan tetap ada. Mau nggak mau yang turun tangan siapa? Saya buka, saya pakai sarung tangan besi. Saya bilang sama Ebi sama istri saya, masuk rumah aja yang keluar. Ini bener. Ini saya mau menghadapi sesuatu nih. Saya bawa tong sampah, plastik sampah tiga, saya angkat. Belatungnya saya angkat. Ini ngomongin geli ya sebenarnya. Saya angkat, tahu nggak di sini nih, di momen ini moment of truth. Ketika saya angkat, tahu nggak, perasaan gelinya tertutupi dengan satu titik apa? Saya harus bikin rumah ini tidak bau lagi. Sampai yang ngerti kata amin. Kalau fokus saya lihat belatung, saya geli. Kan enggak saya makan juga ya, saya angkat gini. Saya angkat, saya geli. Enggak akan selesai. Tapi saya change fokus saya change tujuan saya mau bikin rumah ini jadi enggak bau lagi. Bersih, hilang belatung. Semua bersih. Hari ini bukan bicara tentang atlet. Hari ini juga bukan bicara tentang tong sampah. Hari ini bukan bicara tentang belatung. Hari ini bicara tentang kita bisa nggak konsisten dan fokus sama apa yang Tuhan telah siapkan dalam hidup kita. Fokus ya. Saya punya cerita lagi nih. Panjang ya. Saya di sini saya tidak lebih dari saudara. Saya lebih banyak sharing aja. Di tahun 2024 awal ya. 2024 awal saya akhirnya ngecek darah dan dicek asam urat saya tinggi sekali. Dan berat saya waktu itu 107 kilo. Dan waktu saya cek sana 107 kilo dengan kondisi 107 kilo, saya cek asam urat saya itu ada di angka 13 atau 14 saya lupa. Sedangkan laki-laki pria dewasa itu cuma 3,4 sampai 7. Intinya dokter bilang gini, you kalau masih mau lihat anak istri, you harus sembuh. Sembuh gimana? Bukan sembuh turunin asam urat, tapi sembuhin dengan lifestyle. Karena fokus saya pada saat itu, hidup enak, makan enak, saya nggak peduli dengan yang apa ada dalam hidup saya. Dalam mulut saya, apa yang masuk mulut saya nggak peduli. Akhirnya singkat cerita, saya diskusi sama istri saya, akhirnya saya berolahraga. Pas berolahraga, kami pikir olahraga apa yang paling cocok, karena udah nggak punya teman, udah nggak punya relasi, udah nggak punya yang istilahnya, yang teman main basket udah nggak ada, karena saya dulu juga hobi basket. Akhirnya saya pilih olahraga yang bisa sendirian, yaitu gym. Saya pergi ke gym, saya pikir gym itu ya udah datang olahraga pulang selesai. Ternyata di gym itu banyak manusia lainnya. Aduh, saudara kalau pernah nge-gym ya tahu kan, gym itu saudara tuh nggak pernah datang dan saudara sendiri. Pasti datang dengan berbagai manusia yang ada di muka bumi ini, dia datang. Ada yang pendiam, ada yang bawel, ada yang absen satu-satu, ada yang tiba-tiba bawa makanan, ada yang berisik. Wah! Saya pikir ada orang lagi siksa gitu. Saya suka banget treadmill kan. Saya lari, tiba-tiba dia, wah! Ada apa nih, ada penyiksaan apa di atas ini kayak. Akhirnya ya intinya di situ dan mulai banyak orang-orang yang mengenal saya akhirnya. Akhirnya kenalan dan ternyata banyak orang-orang yang ternyata ya datang ke gym itu fokusnya bukan gym. Fokusnya bukan olahraga. Fokusnya ngumpul, fokusnya makan. Bener loh, abis nge-gym makan. Ini salah kayaknya ya. Dan akhirnya saya pernah sampai gym itu, saya akhirnya mental breakdown, burn out. Kenapa? Karena fokus saya lari. Dari yang tadinya mau tujuan sehat, pengen, wah kayaknya gue kalau six pack bagus nih, ngaca. Ini serius nih, ini pengalaman saya alami.
Akhirnya singkat cerita itu membuat saya jadi males olahraga. Males yang namanya maintain olahraga lagi. Dan ketika itu saya bilang sama istri saya, kayak fokusnya mesti berubah. Yang penting sehat. Olahraga, saudara dimanapun saudara ada, saudara bisa. Serius. Ini saya ngomong serius karena saya pernah nge-gym sana. Mungkin beberapa orang yang bilang, lo harus nge-gym. Lo ada alat, ternyata masih banyak cara lain untuk ngelatih otot. Singkat cerita, fokus yang saya maksud hari ini bukan bicara tentang kita mau jadi apa, tapi kita harus tahu mana yang benar-benar Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Saya mau tutup nih. Saya pada saat yang tahun 2000 ketika saya lagi buat firman ini, ketika saya lagi rancang sharing firman Tuhan hari ini, saya ingat beberapa hal. Saya dulu pernah dagang di pasar, di Pas Laris Kosambi. Kita sebut aja itu. Dan di sana tuh banyak hal-hal menarik. Dan saya suka ketika udah mau tutup pasar, saya keliling pasar. Kenalan sama orang-orang yang ada kios ke sana, ada yang punya lapak ke sana. Dan ada satu paling menarik buat saya. Ada satu kios orang Padang. Dan dia kiosnya itu lebur perak. Dia lebur perak. Dan akhirnya saya liatin caranya lebur perak. Bang, saya bilang. Ya, kenapa? Saya mau tahu caranya dong. Mau tahu caranya untuk lebur perak. Kita buka, belum buka ya. Bisa nggak multimedia tampilin Maleakhi 3:3? Maleakhi 3:3. Nah, bapak-bapak itu saya bilang, Bang, tolong dong ajarin saya, dia pengen lihat aja gitu. Cara ngelebur perak. Oh, boleh. Jadi tuh kami tuh dibilang gitu, dia jelasin tiba-tiba saya seminar perak ini ya. Jadi kami tuh tiba-tiba datang, ada ibu-ibu datang. Kalau ibu-ibu datang itu bawa perak, cincin, kalung yang udah rusak, yang udah tercoak, udah rusak segala macemnya. Oh ya? Terus diapain Pak? Ditaruh di satu tungku. Bener-bener ini bener. Ini saya nggak ngarang dulu, saya waktu itu zamannya belum foto-foto sih ya. Ini bener-bener dia taruh di sana, tungku, terus dipanaskan. Push. Sudah bisa keluar belum? Sudah bisa? Dipanaskan sampai titik yang sangat panas. Akhirnya peraknya gimana? Meleleh. Saya bilang begini ya masih bapaknya itu. Dan saya ingat satu firman ini nih, makanya coba saya bacain aja deh. It's okay. Tapi sambil siapin aja yang apa. Kita mau buka Maleakhi 3 ayat 3. Maleakhi 3:3. Iya. Oh, ini thank you. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, akhirnya saya Maleakhi 3:3 ini dia bilang, saya ingat ini dan akhirnya saya tanya sama abang itu, Bang, caranya gimana? Apakah tinggal taruh aja sampai meleleh, duduk diam, selesai? Ternyata enggak. Dan saya ingat nih, Bapak katanya harus duduk tungguin ya. Tungguin seperti apa? Dia bilang, saya harus tungguin. Kenapa harus tungguin? Karena kalau sampai angus, dia bisa pecah. Saya bilang, terus? Oke, saya bilang kan. Terus gimana? Gimana Bapak bisa tahu kalau perak ini udah benar-benar siap diangkat dan dituang di cetakannya untuk dibentuk? Itu gimana caranya? Jawabannya bikin saya mind blowing dan saya ingat hari ini tentang firman Tuhan hari ini. Dia bilang gini, saya harus bakar sampai dia titik muncul satu poin. Apa? Ketika airnya itu, dia jadi air. Dan beningnya itu sampai dia bisa lihat muka dia. Nangkep, saudara? Sampai itu perak
yang tadinya bentuknya cincin rusak, gelang rusak, kalung rusak, itu dibakar sampai mencair, sampai si tukang perak itu bisa lihat muka dia. Baru dia angkat, dia tuang cetakan. Ini baru perak yang terbaik yang sudah ditempa dengan terbaik mungkin. Saya mikir, fokus kita seringkali sama masalah, seringkali sama problem, seringkali sama orang yang nyebelin, seringkali sama tetangga yang bikin reseh, seringkali macem-macem. Teman kerja yang nggak pernah membantu, teman kerja yang suka menjilat, bos yang jahat. Fokus kita itu aja. Tapi kalau fokus kita nih, supaya lepas dari pentahiran perak yang ada, mau jadi atlet Kristus yang terbaik, kita pastikan diri kita itu udah memantulkan mukanya siapa? Seorang atlet Kristus itu adalah atlet yang bukan hanya punya otot yang gede, jago bicara di mimbar seperti ini, jago musik, jago pimpin pujian, jago macem-macem. Tapi atlet Kristus yang sesungguhnya adalah atlet yang bisa memancarkan wajah siapa? Kristus. Itu dia. Itu titik itu aja. Saudara mau dihormati, saudara mau dihargai, saudara mau disayang sama orang cuma satu titiknya. Saudara harus serupa dengan Kristus. Itu. Ini kejadian di saya aja. Ini kejadian di saya lagi nih. 2 minggu lalu atau 4 minggu yang lalu ya. 4 minggu lalu gitu. 2 minggu yang lalu. Saya ini adalah orang yang punya ingatan sangat baik. Sehingga saya suka melupakan apapun. Dan saya suka banget, dan saya suka naik motor. Dan motor saya itu punya box di belakang. Ini kisah nyata ini. Ini 2 orang ini saksi hidup nih. Untung datang dia. Kalau nggak datang saya dibilang bohong. 2 orang ini bapak mama saya. Saya pulang dari pasar itu, setiap pagi suka ke pasar nengokin papa mama saya. Habis itu saya pulang lagi, saya kerja di rumah. Singkat cerita, ketika saya pulang dari pasar itu, saya membuka box motor saya dengan teman-temannya. Teman-temannya apa? Bukan gantungan kunci Bapak Ibu. STNK, remote motor, kunci rumah, SIM, sama e-money, 5 itu ya. 5 itu. Saya buka, ceklek. Saya taruh barang saya tutup dan saya jalan. Ada momen apa yang saya lupakan? Ulangin ya. Saya colok, saya buka, saya taruh barang, saya tutup box lagi, saya ke depan, saya jalan. Ada momen apa yang saya lupain? Saya lupa cabut kunci dari boxnya itu. Dan itu udah kejadian, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, udah 7 kali. Dan Tuhan masih menyelamatkan saya sampai ke 6. Serius, lagi jalan ting di lampu merah. Tiba-tiba ada Gojek. Bang, kenapa? Belakang kunci belum cabut. Oh ya Tuhan, terima kasih Pak. Yang kedua sama, selalu diingatkan orang. Kunci seperti itu. Dan yang ketujuh nih, Tuhan kayak gondok. Ini orang kayak mesti kasih pelajaran nih kayak sekali nih kata. Singkat cerita saya jalan. Dan lucunya itu kan motor pakai remote ya. Motor saya itu pakai remote saudara yo. Jadi kalau motor saya lagi nyala, remote-nya copot, hilang, dia mati harusnya kan. Kalau nggak ada indikasi kunci lu mana gitu. Dia cuma nyalain tapi nggak bersuara sih. Saya jalan. Posisinya itu saya mau ke rumah sakit. Saya mau berobat alergi saya. Saya jalan di tengah perjalanan saya kok ada yang kurang apa ya? Tiba-tiba Tuhan bilang gini, dan motor saya tuh ngeringin satu. Motor sekarang kan kalau turun standar miring mati ya, tahu nggak saudara gue? Kalau turun standar miring mati ya. Dan Tuhan ingetin,
Ini jelas banget. Jangan turunin standar motor miring. Oke, di tengah-tengah keramaian di tengah-tengah keramaian lampu merah saya turun, saya pegang motor saya lihat orang belakang ngambil saya gitu di motor. Kenapa nih orang nih gitu kan? Saya lihatin motor saya. Apa orang ini mungkin lagi mikir, ini orang mengagumi motornya lebay banget nih. Saya baru lihatin motornya dari ujung ke ujung. Apa yang kurang ya? Semua lengkap dan motor saya nyala. Saya duduk, saya ngerogoh tas saya. Ya Tuhan, kunci gue. Di saat itu tuh momen saya gelap, kalut. Saya telepon istri saya, ini gimana nih? Hilang. Saya telepon mama saya, hilang. Telepon mama saya hilang. Saya kalut. Saya bingung. Dan kebetulan banget dia lagi WFH lagi. Saya kalut. Ini hilang STNK Bapak Ibu, hilang STNK, hilang SIM, hilang mana semuanya, hilang kunci rumah, hilang. Totally hilang. Ngeri banget. Akhirnya saya bilang udah saya bilang ini, udahlah, aku harus ke tempat yang aman dulu buat parkir motor. Itu salah satu tujuan saya, itu rumah sakit. Akhirnya rumah sakit, saya parkir motor. Saya galau tuh. Saya kalut banget. Saya bilang papa mas saya bingung. Saya bingung, saya kayak orang stres. Akhirnya ke dokter pun juga sama. Dokter ngomong tuh kayak budek saya. Jadi bapak tuh harus gini. Apa bro, ulang. Udah seperti itu orang kalut. Tahu orang kalut gak? Yang fokusnya tuh udah berantakan. Saya bingung. Akhirnya singkat cerita bisa mulai ketemu caranya atau ngapa. Mulai saya tutup mulut saya. Tahu kan orang kalau udah salah, merasa bersalah, yang dimaki-maki siapa? Dia sendiri kan ya. Inilah gua lah. Gua kok begini sih? Kok begitu sih? Kok bisa begini? Apa itu? Akhirnya saya tutup mulut saya. Tiba-tiba Tuhan kasih loh. Ini bener loh. Saya itu orang yang paling tidak tenang. Mungkin kalau di dunia ini ada 10 orang dunia paling tidak tenang, saya masuk ke sana itu. Saya orang paling gak tenang, saya diem. Saya telepon istri saya, ke atas cari pin kode ini. Ternyata intinya motor itu bisa dibuka pakai pin. Dengan cara-cara tertentu. Singkat cerita motor saya bisa jalan lagi. Dengan pakai pin. Jalan, pulang rumah. Sampai rumah ingat lagi, ada STNK hilang lagi, stres lagi. Akhirnya saya duduk diam lagi, diem. Dan saya bilang sama istri saya, udah deh, kita relain STNK, kita relain semuanya, kita urus ke polisi. Ini bener dan kejadian nyata. Akhirnya saya dan istri, saya sebelum itu, baik lagi ya, sebelum saya pulang ke rumah, saya sampai ke pasar lagi ya. Saya ke pasar lagi, saya minjem motor papa saya tiba-tiba jadi kayak anak motor, liatin jalanan. Beneran nih, saya telusurin jalan yang saya lewat, cari kuncinya, dan berharap kunci saya masih situ. Dan gak ada. Saya pulang, dan besoknya ya udah deh, kita bikin surat kehilangan ke polisi. Pas lapor polisi, mudah tuh. Ada deh, polisi tiba-tiba. Soalnya belakang ini kan mama saya WA saya terus, mungkin menghibur saya kan. Mama saya menghibur saya, udah ya deh relain. Ya udah deh nggak apa-apa deh. Apalah banyak cincong lainnya. Tiba-tiba dia telepon. Dia telepon di saat lagi lapor polisi nih. Ini mau ngapain lagi nih? Menghibur saya lagi. Udah terhibur kok, angkat. Dek, jangan buat SNK dulu. Kenapa emangnya? Ada yang nganterin kuncinya ke Pak RT. RT mana? Gitu kan. Kok bisa tahu dia, papa saya. Ternyata orang yang ketemu itu dia baca SIM saya yang masih KTP-nya itu rumah papa mama saya yang dulu. Ketika kita udah tinggal di sana ada puluhan tahun.
kenal, dan singkat cerita, semuanya balik. Semuanya balik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara mungkin anggap ini cerita remeh-temeh, tapi kalau anggap remeh-temeh, saya doain kejadian beneran. Tapi saya doain ketemu lagi sih, pasti gak apa-apa. Galau saudara. Dan singkat cerita, mama saya bilang, ya untung ketemu gitu kan. Mama juga udah doa. Udah doa minta Popo cariin. Kata saya, Popo cariin. Popo kan udah di sana. Kata Popo marah-marah, gue udah mati nih. Lu suruh cari. Ini singkat cerita, ini biar semua terjadi, ini karena Tuhan baik. Amin. Amin. Saudara, apa urusannya fokus konsisten dengan konsisten temu? Disinilah saya belajar. Ketika ada masalah, masalah akan terus ada nggak? Masalah akan terus ada. Bisnis mungkin ngadepin masalah terus, pekerjaan kantor di kantor ngadepin masalah terus, proyek demi proyek masalah terus, bahkan ibu rumah tangga ketemu masalah terus. Orang yang ngapa-ngapain pun juga ketemu masalah terus. Masalah terus ada, tapi fokus kita dan kitanya harus jadi apa? Ya harus jadi orang yang memancarkan Kristus. Dengan memancarkan Kristus cuma satu, hidup benar. Amin. Amin. Ya intinya hari ini saya nggak panjang lebar. Fokus, konsisten, itulah yang Tuhan mau supaya kita jadi atlet Kristus. Saya mau undang imam musik yuk ke depan. Ada satu lagu, lagunya cukup baru. Dan menurut saya tuh, lagunya ini tuh sangat jadi rema bagi saya. Dan mungkin banyak orang juga ngalamin juga rema-rema seperti ini. Kita belajar sama-sama yuk saudara. Haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Imanku berubah, iman yang aku pegang. Padamu Tuhan yang setia. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, kita masih punya setiap pergumulan. Masalah terus ada, pergumulan terus ada. Rintangan demi rintangan, mungkin ada doa yang masih belum Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada pergumulan yang masih bergumul di situ-situ aja. Tapi hari ini saya mau ngajarin satu hal, saya mau share satu hal bahwa itu bukan hadiah. Ketika itu semua terjadi, itu bukanlah hadiah utama Tuhan. Tapi hadiah Tuhan kita bisa hidup dalam panggilan sorgawi. Yaitu satu, hidup serupa dengan Kristus. Kita tukar kepala, kita sama-sama katakan, haleluya. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di samping. Katakan walaupun masalahku masih ada. Oh, walaupun masalahku
masih ada. Tetap percaya, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Katakan walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Tak mengapa, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, namun Tuhan yang setia. Bapa dalam surga, hamba setelah bicara Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau terus mengurapi setiap kami yang hadir, mengurapi setiap kami yang mendengarkan isi hati-Mu hari ini Tuhan. Makasih Tuhan untuk segala kelancaran yang Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan Yesus, sehingga sharing firman tersampaikan dengan baik Tuhan. Engkau urapi setiap anak-anak laki-lakimu, anak-anak perempuanmu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Setiap orang yang ambil bagian Tuhan, setiap kami yang punya masih masalah Tuhan. Kami tahu Tuhan masalah itu akan terus ada. Gunung itu enggak akan berpindah, tapi kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu yang selalu naik bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Tuhan, setiap problem, setiap tempaan dalam hidup kami, itu adalah hal yang terbaik buat kami untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi kami makin serupa dengan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di setiap usaha kami, di setiap dagang kami, di setiap pekerjaan kami, bahkan rumah tangga kami, keluarga demi keluarga Tuhan, anak-anak kami, sekolahnya anak-anak kami, semua yang kami miliki Tuhan. Dan ketika itu ada masalah Tuhan, dan kami percaya itu adalah tempaan kami untuk makin serupa dengan Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami pulang gak sama lagi. Hari ini kami menjadi lebih baik Tuhan, dan kami menjadi pribadi yang baru, perak yang sempurna, emas yang sempurna, sehingga Engkau memakai kami menjadi alat-Mu yang terbaik Tuhan. Kami gak peduli kiri kanan kami gak peduli orang yang jahat sama kami gak peduli orang yang mau menjatuhkan kami gak peduli sama teman-teman yang ingin meruntuhkan kami gak peduli dengan bisnis kami yang kadang-kadang mengganggu kami, SDM kami yang mengganggu bisnis kami Tuhan. Kami gak peduli, kami hanya mau peduli satu hal Tuhan, kalau kami selaku kami adalah alat-Mu Tuhan, kami mau memancarkan pribadi-Mu Tuhan. Karena kami percaya masalah itu akan terus ada Tuhan Yesus. Kalau kami fokus ke sana, kami gak akan selesai. Kalau kami fokus ke masalah sana, kami gak akan beres. Tapi kami mau berlari ke tujuan satu hal dan meraih hadiah itu, yaitu satu Tuhan. Bukan harta kekayaan, bukan sebuah kesembuhan, bukan materi yang luar biasa, bukan apapun yang dunia katakan, tapi satu, yaitu panggilan sorgawi dari Allah Kristus Yesus. Pakai kami di setiap kehidupan sekuler kami, kerjaan kami Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Hamba sudah saya bicara Tuhan Yesus, hamba serahkan lagi anak-anak-Mu pada muka Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan firman hari ini menjadi yang bagi hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami bisa hidup makin memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau materaikan doa kami, hai dalam nama segala nama, Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu sekalian, itu tadi pengumumannya.
Mari kita sama-sama melakukan doa syafaat untuk mengakhiri ibadah kita. Kita sekarang untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan pada hari ini. Kami yang membawa kami pada hari ini untuk masuk ke hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melakukan pujian dan penyembahan kami untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Andi Hardi tadi Tuhan, yang menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, membawa kami fokus dan konsisten untuk kepada-Mu Tuhan, menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatannya, kekuatannya, panjang umur, dan terus menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan di dalam memuliakan Tuhan Yesus bersama dengan keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Gembala CK4 Pendeta Weliar Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang, dan gembala-gembala kul Tuhan. Tuhan urapi dan Tuhan berkati semua untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan khusus untuk Gembala Home Palem Galaksi Pendeta Emmanuel Sutopo beserta dengan Ibu Helen dan anak-anaknya Tuhan, setelah cucunya Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga ini berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah mereka dapat memberkati Tuhan dan dipakai Tuhan untuk lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga besar Tuhan, dengan keluarga tim KOR di tempat ini Tuhan, dan semua pelayan yang ada Tuhan beserta keluarganya. Tuhan urapi, Tuhan berkati dengan berlimpah kesehatan, kekuatan, dan berhasil dalam kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Presiden dan Wakil Presiden kami beserta jajaran dan stafnya Tuhan. Tuhan yang memimpin dalam memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau dan mengasihi Engkau. Dan Tuhan memberkati bangsa ini dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa yang terjadi Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang ada Tuhan, baik itu dewasa ataupun anak-anak, generasi muda Tuhan. Engkau bawa semua anak-anak ini, semua orang ini untuk dapat berjumpa dengan Engkau sebelum Tuhan Yesus datang kembali Tuhan. Kami doa Tuhan untuk anak-Mu Tuhan yang mempersembahkan tempat ini Tuhan. Engkau berkati dia berlimpah-limpah Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan ini Tuhan, lingkungan di RT 17, di RW 17 Ruko 1000 ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati seluruh pengurus, dan Engkau berikan keamanan, kerukunan, dan damai sejahtera-Mu tercurah Tuhan tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh jemaat yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini Tuhan, dari Asar Kolektan. Engkau berkati semua Tuhan, musik multimedia Tuhan. Engkau berkati mereka semua berlimpah-limpah. Akhirnya kami serah maat-Mu Tuhan, jemaat GPI Home Palem Galaksi ini. Engkau sembuhkan yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, hiburkan yang susah, dan beri jalan keluar bagi yang bermasalah Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang memberkati, mengurapi kami semua. Dan akhirnya kami tahu Engkau mengabulkan doa kami, dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu dalam nama Yesus. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah,
keperluan daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih-kasih Tuhan, mari arahkan hati pada Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam kasih yang sempurna Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin.